Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam catatan kitab. Kali ini kita akan melanjutkan catatan kitab Al-Majmu' yang kemarin. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bab 3, bagian 3, yaitu tentang etika pengajar. Pembahasan tentang hal ini sangat luas dan Al-Imam An-Nawawi telah mengumpulkan banyak hal berharga yang sepersepuluhnya pun tidak akan pernah muat ditampung di dalam kitab Al-Majmu' ini. Maka dari itu, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi akan menyebutkan hanya beberapa informasi yang dianggap penting saja. Yang pertama, terkait etika pengajaran terhadap diri sendiri. Etika pengajar itu ada 3 kondisi. Yang pertama, etika pengajar terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika pengajar ketika terkait dengan ilmunya. Lalu yang ketiga adalah etika pengajar ketika mengajar orang penuntut ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Adapun etika pengajar terhadap dirinya sendiri, seorang pengajar sebaiknya memperhatikan etika yang harus ada pada dirinya sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, berniat meraih ridha Allah Ta'ala dan tidak bermaksud meraih keuntungan duniawi seperti mendapatkan harta, kemuliaan, ketenaran, reputasi, keistimewaan dari yang lainnya, atau memperbanyak orang-orang yang belajar kepadanya, atau orang-orang yang meminta keputusan kepadanya, atau yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, etika pengajar terhadap dirinya sendiri adalah tidak boleh menodai ilmu dan pengajarannya dengan sifat tamak terhadap simpati yang dia dapatkan dari orang yang diajarinya, seperti pelayanan, harta, atau yang lainnya, sekalipun itu sedikit dan walaupun itu dalam bentuk hadiah yang sekiranya si murid tidak belajar kepadanya, tentu ia tidak menghadiahkannya kepadanya. Dalil tentang hal ini telah disebutkan pada bab celaan terhadap orang yang tidak berniat dengan ilmunya karena Allah. Syafi'i berkata, "Aku ingin sekali semua orang mempelajari ilmu ini tanpa mengaitkan kepadaku satu huruf pun darinya." Selain itu, beliau pun berkata, "Aku sama sekali tidak pernah mendebat seseorang pun untuk mengalahkannya. Aku hanya menginginkan jika aku mendebat seseorang, Allah menyatakan kebenaran melalui tangannya." Kemudian beliau juga berkata, "Aku tidak pernah mencakapi seseorang pun kecuali aku sangat ingin dia mendapatkan taufik, dia mendapatkan kebenaran dan pertolongan, dan dia meraih perlindungan serta penjagaan dari Allah Ta'ala." Diriwayatkan dari Abu Yusuf, dia berkata, "Hai kaum, niatkanlah Allah Ta'ala sebagai tujuan dalam ilmu kalian. Sebab aku sama sekali tidak pernah duduk dalam suatu majlis di mana aku berniat tawadhu kecuali aku tidak berdiri hingga aku memuliakan mereka. Dan aku juga sama sekali tidak pernah duduk dalam suatu majlis di mana aku berniat memuliakan mereka kecuali aku tidak bangkit hingga aku dipermalukan." Lalu yang ketiga adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia yang dianjurkan syariat dan
sifat terpuji serta sikap yang menyenangkan seperti zuhud pada dunia, dermawan, murah hati, ramah, berwajah ceria tanpa keluar dari batas-batas kewajaran, bersikap toleransi, bersikap sabar, bersih dari usaha yang murahan, konsisten dengan sikap wara, khusyuk, tenang, berwibawa serta rendah hati, menghindari tertawa dan banyak bercanda, konsisten dengan adab-adab syar'i yang zahir maupun yang batin, seperti menjaga kebersihan dengan menghilangkan kotoran-kotoran di badannya, mencabut bulu ketiak, menghilangkan bau-bau yang tak sedap dan menghindari bau-bau yang dimakruhkan, serta memanjangkan jenggot bagi laki-laki. Lalu yang keempat adalah waspada terhadap sifat dengki, waspada terhadap riya, ujub dan sifat meremehkan orang lain sekalipun mereka lebih rendah derajatnya. Sebab ini semua merupakan penyakit yang sering menulari banyak orang dari kalangan pemilik jiwa-jiwa yang kotor. Berikut ini kami akan berikan beberapa tips untuk menghilangkan beberapa penyakit hati. Cara untuk menghilangkan sifat dengki adalah dengan mengetahui bahwa hikmah Allah Ta'ala telah menetapkan kelebihan ini pada si fulan, sehingga dia tidak menentang dan tidak membenci akan apa yang telah ditetapkan oleh hikmah dengan mencela Allah Ta'ala demi menjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Cara untuk menghilangkan sifat riya adalah dengan mengetahui bahwa makhluk pada hakikatnya tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Dengan demikian dia tidak lagi sibuk dengan memperhatikan dengan perhatian mereka, sehingga melelahkan dirinya sendiri, menimbulkan bahaya terhadap agamanya, membatalkan amalnya dan melakukan hal yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala serta menghilangkan keridhaannya. Cara untuk menghilangkan sifat ujub adalah dengan mengetahui bahwa ilmu merupakan karunia dan anugerah murni dari Allah semata. Allah berhak mengambil dan berhak memberi, dan segala sesuatu di sisinya punya batasan tertentu. Oleh karenanya manusia selayaknya tidak merasa bangga dengan sesuatu yang bukan ciptaannya, bukan pula pemilik yang tidak pasti kekekalannya. Cara untuk menghilangkan sifat meremehkan orang lain adalah dengan bersikap seperti apa yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dia lebih mengetahui siapa di antara kamu yang lebih bertakwa. An-Najm 32. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Al-Hujurat 13. Bisa jadi orang yang dianggap lebih rendah derajatnya ini justru lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, lebih suci hatinya, lebih ikhlas niatnya, dan lebih tulus amalnya. Kemudian dia sendiri pun tidak tahu bagaimana kesudahan dirinya. Di dalam hadis sahih disebutkan, seseorang dari kamu bisa beramal dengan amal penduduk surga. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dari semua jenis penyakit-penyakit hati. Lalu yang kelima, banyak mengamalkan hadis tasbih, hadis tasbih, tahlil dan zikir lainnya, doa serta adab-adab syar'i. Lalu yang keenam adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala baik secara zahir maupun batin, sambil tetap menjaga diri dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah, puasa, bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Ta'ala dan seluruh urusan, serta menyerahkan segala urusannya kepadanya. Ketujuh, tidak merendahkan ilmu dan membawanya ke tempat orang yang ingin mempelajarinya, sekalipun orang tersebut memiliki kedudukan tinggi. Dia sebaiknya menjaga ilmu dari hal tersebut sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kaum salaf. Kisah-kisah mereka bersama para khalifah dan lainnya berkaitan dengan hal ini cukup banyak dan populer. Jika kebutuhan memang mendesak atau ada kemaslahatan yang lebih kuat daripada kerusakan mengorbankan ilmunya, maka kami berharap tak ada masalah dengannya selama keadaannya begitu. Inilah penafsiran yang datang dari sebagian salaf berkenaan dengan masalah ini. Kemudian yang kedelapan, jika dia melakukan suatu perbuatan yang benar lagi boleh pada hakikatnya, namun zahirnya terlihat haram dan makruh atau mencemarkan harga diri,
maka dia sebaiknya memberitahukan sahabat-sahabatnya dan orang yang melihatnya melakukan perbuatan tersebut, supaya menyadari dan tidak berdosa lantaran dugaan mereka yang tidak benar, dan supaya mereka tidak bubar meninggalkannya serta tidak mau mengambil manfaat dari ilmunya. Contohnya adalah hadis sahih yang berbunyi, dia adalah Safiyah. Lalu kemudian etika pengajar saat mengajar dan menggeluti ilmu. Yang kedua, etika yang kedua untuk seorang pengajar adalah di saat mengajar. Yang tadi adalah etika pengajar untuk dirinya sendiri, dan yang sekarang adalah etika pengajar saat mengajar dan menggeluti ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, senantiasa bersungguh-sungguh dalam menggeluti ilmu, yakni dengan banyak membaca referensi, membacakannya, menelaah, kemudian mengomentari, membahas, berdiskusi, menyusun kitab, dan tidak berhenti belajar dari orang yang berada di bawahnya, baik secara usia, secara nasab, ketenaran, agama, atau mempelajari ilmu lainnya. Lalu yang kedua adalah tetap menggali informasi dari orang-orang di sekitarnya sekalipun orang tersebut berada di bawahnya dalam urusan ini, dan tidak malu bertanya tentang segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan putranya Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berkata, siapa yang lembut wajahnya, lembutlah ilmunya. Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, orang yang pemalu dan orang angkuh tidak akan dapat mempelajari ilmu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, sebagus-bagusnya wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama. Sa'id bin Jubair berkata, seseorang akan senantiasa berilmu selama ia mengajar, jika ia telah meninggalkan ilmu dan menyangka bahwa ia tidak memerlukannya lagi, dan merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, maka ia adalah orang yang paling bodoh. Lalu yang ketiga, terkait etika pengajar di dalam menggeluti ilmunya, adalah ketinggian kedudukan dan ketenarannya selayaknya tidak menghalangi dirinya untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya. Dulu banyak dari kalangan salaf bertanya kepada murid-murid mereka tentang apa yang tidak mereka ketahui. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat sekelompok sahabat dari kalangan tabi'in, dan beberapa kelompok tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Amr bin Shu'aib bukanlah seorang tabi'in, namun lebih dari 70 tabi'in meriwayatkan darinya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan surah Lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Lalu beliau berkata, Allah telah memerintahkanku agar membacakannya kepadamu. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan beberapa hal. Diantaranya, hadis ini menjelaskan sifat tawadhu dan menjelaskan bahwa orang yang mulia tidak ada salahnya membacakan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Yang keempat, tetap bergelut dengan ilmu merupakan komitmennya dan modal utamanya, sehingga dia tidak sibuk dengan yang lainnya. Jika dia terpaksa mengajarkan hal lain dalam satu waktu, jika dia terpaksa mengerjakan hal lain dalam satu waktu, maka dia harus melakukan hal lain tersebut sesudah mengerjakan tugas ilmiahnya. Yang kelima, menaruh perhatian untuk menulis kitab jika dia memang mampu, di mana dia dapat menelaah hakikat ilmu dan penjelasannya sambil menulis. Karena dengan demikian dia terpaksa banyak mengecek, menelaah, menganalisa, merujuk dan mempelajari berbagai pendapat para imam, berbagai pendapat ahli fikih, pendapat yang jelas dari yang samar, pendapat yang sahih dari yang dhaif, pendapat yang kuat dari yang lemah, dan pendapat yang tidak dapat dibantah dari lainnya. Dengan demikian, seorang muhaqqiq dapat bersifat dengan sifat seorang mujtahid. Lalu yang keenam, benar-benar waspada agar tidak sampai menulis sesuatu yang bukan keahliannya, karena hal tersebut akan merugikan agamanya, akan merugikan ilmu dan nama baiknya. Yang ketujuh, waspada agar tidak sampai mempublikasikan tulisannya kecuali setelah melewati pengoreksian dan berulang-ulang kali membacanya.
Lalu yang kedelapan, memperhatikan masalah penggunaan ungkapan yang jelas dan singkat. Sebaiknya dia tidak memberikan penjelasan panjang yang akhirnya bertele-tele, dan tidak pula memberikan ulasan terlalu singkat yang akhirnya tidak jelas. Yang kesembilan, menulis masalah tentang sesuatu yang belum banyak dibahas oleh orang lain. Maksudnya adalah tak ada seorang pun penulis yang memenuhi tulisannya dengan seluruh metodenya. Jika sudah ada tulisan yang memenuhi sebagiannya, dia hendaknya menulis yang sejenis dengan banyak tambahan di samping menggabungkan metode yang hilang. Selain itu juga tulisannya itu berkaitan dengan masalah-masalah yang banyak manfaatnya dan banyak yang dibutuhkan oleh umat. Yang ke-10 adalah memperhatikan ilmu yang berkaitan dengan madhab, sebab ilmu tersebut termasuk jenis ilmu yang paling besar manfaatnya. Dan dengan ilmu tersebut seorang yang pakar dapat menguasai sebagian besar ilmu-ilmu lainnya. Etika pengajar yang ketiga adalah etika di saat mengajar. Di antara tata krama pengajar dan tata krama saat mengajar adalah: yang pertama, mengetahui bahwa pengajaran itu merupakan pondasi yang berguna untuk menopang agama, dan dengan pengajaran terjamin tidak hilangnya ilmu. Dengan demikian pengajaran termasuk urusan agama yang paling penting, ibadah yang paling besar, dan fardu kifayah yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Di dalam ayat lain dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Lalu di dalam hadis sahih dari beberapa jalur disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang kedua adalah berniat meraih ridha Allah dengan mengajar karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dengan demikian, seorang pengajar sebaiknya menghadirkan dalam pikirannya bahwa mengajar merupakan ibadah yang paling dianjurkan. Karena hal tersebut dapat mendorongnya untuk meluruskan niat dan mensugestinya untuk menjaga niatnya dari hal-hal tercela lantaran takut kehilangan keutamaan yang besar dan kebaikan yang banyak ini. Lalu yang ketiganya, para ulama mengatakan seorang pengajar sebaiknya tidak boleh enggan mengajari seseorang hanya karena niatnya yang tidak lurus, sebab masih ada harapan dia berniat baik. Kadangkala kebanyakan penuntut ilmu yang baru belajar itu sulit untuk meluruskan niatnya lantaran kelemahan jiwa dan kurangnya keakraban mereka dengan hal-hal yang dapat mengantarkan mereka kepada niat yang lurus. Keengganan mengajari mereka justru mengakibatkan hilangnya banyak ilmu, padahal dengan keberkahan ilmu diharapkan niat mereka bisa menjadi lurus jika mereka telah akrab dengan ilmu. Para ulama berkata, kami menuntut ilmu ternyata ia tidak mau kecuali karena Allah. Maknanya adalah kesudahannya ilmu itu tetap karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah mengajari penuntut ilmu secara bertahap dengan adab yang luhur dan sifat yang terpuji, melatih jiwanya dengan tata krama dan budi pekerti yang halus, serta membiasakannya menjaga diri dalam keseluruhan keadaan baik zahir maupun batin. Pertama, memotivasi penuntut ilmu dengan ucapan dan tindakan agar selalu ikhlas, tulus, berniat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam seluruh waktu serta senantiasa demikian hingga wafatnya. Kemudian memberitahu kepadanya bahwa dengan demikian pintu pengetahuan terbuka untuknya, dada menjadi lapang, hikmah dan rahasia memancar dari dalam hatinya, mendapat keberkahan untuk diri dan ilmunya, serta mendapat bimbingan serta kebenaran kepada kebenaran dalam ucapan, perbuatan, dan hikmahnya. Lalu berupaya untuk membuatnya bersikap zuhud terhadap dunia dan memalingkannya dari ketergantungan serta tertipu dengan dunia. Lantas mengingatkan kepadanya bahwa dunia ini akan hancur dan binasa, sedangkan akhirat pasti akan datang dan kekal. Juga mengingatkan kepadanya bahwa mempersiapkan diri menghadapi hidup yang kekal dan berpaling darinya
yang hidup yang panah merupakan jalan hidup orang-orang yang teguh dan tradisi hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu yang kelima adalah merangsang penuntut ilmu agar menyukai ilmu dan menyebutkan keutamaan ilmu serta keutamaan para ulama kepadanya. Bahwa mereka adalah pewaris para nabi dan tak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ini. Yang keenam adalah bersikap empati dan memperhatikan kepentingan penuntut ilmu, sama seperti dia memperhatikan kepentingan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dia sepatutnya memperlakukan penuntut ilmu seperti layaknya anaknya sendiri dalam hal bersikap lembut terhadapnya, memperhatikan kemaslahatannya, sabar terhadap sikap kasar dan perilaku buruknya, serta memaafkan sikap buruk dan kasar yang kadangkala timbul dari penuntut ilmu. Sebab manusia merupakan objek kekurangan. Lalu yang ketujuh, menyukai kebaikan untuknya sebagaimana halnya dia menyukai kebaikan untuk dirinya, dan membenci apa yang dia benci bagi dirinya dari keburukan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kamu tidak beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, orang yang paling mulia adalah Ali, teman dudukku, yang melangkahi orang-orang hingga dia duduk di dekatku. Sekiranya aku sanggup membuat lalat tidak hinggap di wajahnya, tentu aku melakukannya. Di dalam riwayat lain disebutkan, jika lalat hinggap di tubuhnya maka ia menyakitiku. Lalu yang kedelapan adalah bersikap lapang dada dalam menyampaikan ilmu yang didapatnya dengan mudah kepada penuntut ilmu. Juga pelan-pelan dalam memberikan penjelasan, bersikap lemah lembut, penuh nasihat dan bimbingan pada hal-hal yang penting. Mendorong mereka menghafal catatan penting dan yang dijabarkannya, dan tidak menyembunyikan ilmu yang mereka butuhkan jika memang dipandang mampu dikuasai oleh si penuntut ilmu. Yang kesembilan adalah tidak menyampaikan kepada penuntut ilmu sesuatu yang tidak sesuai baginya, supaya tidak merusak keadaannya. Sekiranya sang penuntut ilmu bertanya kepadanya tentang hal tersebut, dia tidak perlu menjawabnya, dan lebih baik dia memberitahukan kepadanya bahwa hal tersebut akan mengganggunya dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia juga hendaknya menjelaskan bahwa dia tidak melarangnya dari hal tersebut karena pelit, melainkan karena kasih dan sayang kepadanya. Lalu yang ke-10 adalah tidak membesarkan diri di hadapan penuntut ilmu, melainkan bersikap lembut dan rendah hati terhadap mereka. Sebab dia diperintahkan bersikap rendah hati kepada setiap orang. Allah Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Hijr 88. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawaddu'u." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian merendahkan diri. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa izza wa ma tawadha'a ahada lillahi illa rafa'ahullah." Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba yang pemaaf kecuali dia akan semakin mulia. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah Ta'ala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jika bersikap tawadhu harus ditunjukkan kepada semua orang, apalagi dengan mereka yang dianggap seperti anak-anaknya sendiri, sementara mereka tetap menuntut ilmu kepadanya, mempunyai hak bergaul terhadapnya, bolak-balik mendatanginya dan bergantung penuh kepadanya. Di dalam hadis lain dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanulu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu." Bersikap lembutlah kepada orang
yang kalian ajari dan kepada orang yang kalian belajar darinya. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang alim yang rendah hati dan membenci orang alim yang angkuh. Siapa yang rendah hati kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan hikmah kepadanya. Lalu yang ke-11 adalah mengajari, menaruh perhatian, dan lebih mementingkan penuntut ilmu daripada kebutuhan dan kepentingan pribadinya selama tidak darurat. Seperti menyambut kedatangan para penuntut ilmu, memperhatikan kegembiraan dan wajah yang berseri-seri, berbuat baik kepada mereka dengan ilmu, harta dan kedudukannya sesuai dengan kemudahan yang dimiliki, serta tidak berbicara kepada penuntut ilmu yang memiliki status sosial tinggi dengan namanya langsung, tetapi dengan kunyah, julukan, atau yang lain. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memberi kunyah kepada sahabat-sahabatnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan pemuliaan bagi status mereka. Yang ke-12 adalah mengecek dan bertanya tentang siapa yang tidak hadir. Ke-13 adalah berusaha semampunya untuk memberikan pemahaman dan mendekatkan materi pelajaran ke pikiran mereka. Dalam memberikan pemahaman, perlu memperhatikan daya tangkap dan kekuatan ingatan setiap penuntut ilmu. Oleh karena itu, tidak boleh memberikan pelajaran yang tidak sanggup diterima, dan tidak boleh mengurangi pelajaran dari apa yang sanggup dikuasai oleh penuntut ilmu. Bahkan dia sepatutnya berbicara dengan setiap orang menurut tingkatan, pemahaman, serta perhatiannya. Seorang pengajar perlu memberi isyarat kepada penuntut ilmu yang memahami pelajaran dengan baik, memperjelas ungkapan kepada yang lain dan mengulanginya kepada murid yang tidak dapat menghafal kecuali dengan cara mengulang-ulangi. Selain itu, perlu menyebutkan hukum-hukum dengan jelas. Berikut contoh-contohnya tanpa memakai dalil bagi penuntut ilmu yang tidak bisa menghafal dalil. Jika penuntut ilmu tidak mengetahui sebagian dalil, dia perlu juga menyebutkan dalil tersebut dan menyebutkan berbagai dalil kepada penuntut ilmu yang sanggup menghafalnya, serta tak lupa mengatakan, inilah penjelasan kami terhadap masalah ini dan masalah yang serupa dengannya. Hukumnya sama, masalahnya yang hampir serupa dengannya, walaupun berbeda. Setelah itu dijelaskan perbedaan di antara keduanya dan menyebutkan sanggahan serta jawabannya jika hal itu memungkinkan. Yang keempat adalah menjelaskan dalil yang statusnya lemah, supaya jangan ada yang terkecoh dengannya. Sebaiknya seorang pengajar mengatakan, mereka berdalil dengan ini, padahal dalil tersebut lemah karena begini, sambil menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar atau usul, contoh-contoh, syair-syair dan bahasa, serta mengingatkan mereka pada kesalahan penulisan yang melakukan kekeliruan. Misalnya dengan mengatakan inilah yang benar, sedangkan yang disebutkan si fulan keliru atau salah. Tujuannya adalah agar tidak ada yang terkecoh dengannya, bukan untuk merendahkan si penulis. Yang kelima adalah menjelaskan kaidah-kaidah madhab yang umumnya tidak menyimpang secara bertahap, seperti jika berkumpul penyebab dan pelaku langsung, maka kita mendahulukan pelaku langsung. Jika bertemu asal dan zahir, maka biasanya dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Apabila berkumpul dua pendapat, kaul qadim dan kaul jadid, maka biasanya yang diamalkan adalah kaul jadid, kecuali dalam beberapa kasus yang sebentar lagi insya Allah akan kami jelaskan. Siapa yang menerima sesuatu untuk kepentingannya, tidak diterima ucapannya dalam mengembalikan kepada si pemiliknya, dan siapa yang menerimanya untuk kepentingan si pemilik, maka diterima ucapannya dalam mengembalikan kepada si pemilik, tidak kepada selainnya. Hukum had dalam gugur, hukum had dapat gugur karena adanya unsur ketidakjelasan. Orang yang amanah jika lalai, dia bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Sikap adil dan mampu adalah syarat dalam perwalian. Fardu kifayah jika dilakukan oleh orang yang memadai dengannya yang dituntut, gugurlah dosa dari yang lain. Jika tidak, mereka semua berdosa dengan syarat yang telah disebutkan terdahulu. Siapa yang berhak menggagas akad, dia berhak mengakuinya.
Nikah dan nasab terbangun berdasarkan sikap kehati-hatian dan waspada. Rukhsah dispensasi tidak berlaku dalam hal kemaksiatan. Tolak ukur dalam bersumpah dengan nama Allah, memerdekakan budak, talak, atau lainnya adalah niat orang yang bersumpah, kecuali orang yang meminta bersumpah itu adalah hakim, maka ia boleh memintanya bersumpah demi Allah karena gugatan yang mengharuskannya. Yang menjadi tolak ukur adalah niat hakim atau wakilnya jika orang yang bersumpah itu berkeyakinan sama dengannya. Jika berbeda keyakinan, seperti seorang penganut madhab Hanafi meminta seorang penganut Syafi'i, madhab Syafi'i bersumpah terkait dengan masalah syuf'atul jiwar, maka siapa yang dianggap niatnya? Dalam hal ini ada dua pandangan. Yang pertama, sumpah yang diminta hakim tidak boleh kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, jaminan ganti rugi wajib pada harta pelaku pengerusakan tanpa alasan, baik dia mukallaf maupun tidak, dengan syarat keadaannya termasuk orang yang layak membayar ganti rugi terhadap hak pihak korban yang dirusaki hartanya. Pernyataan kami yang berbunyi termasuk orang yang layak membayar ganti rugi merupakan pencegahan jangan sampai seorang muslim merusak harta orang kafir, harbi, dan dirinya. Demikian pula sebaliknya. Pernyataan kami yang berbunyi pada hak orang yang ia rusak hartanya merupakan pencegahan agar jangan sampai seorang hamba merusak harta majikannya, kecuali yang merusak itu pembunuh tidak sengaja atau mirip disengaja. Maka ia wajib membayar diat atas orang yang melindunginya. Majikan tidak terbukti memiliki harta dalam tanggungan budak sejak awal, dan dalam pembuktiannya selama-lamanya ada dua pendapat. Pada dasarnya benda-benda yang tidak bergerak hukumnya suci kecuali khamr dan juga anggur yang memabukkan. Hewan-hewan hukumnya suci kecuali hewan yang diharamkan. Dua hewan yang diharamkan yang sudah masyhur berikut bagian-bagian tubuhnya. Lalu yang ke-16 adalah menjelaskan kepadanya kalimat-kalimat yang butuh penjelasan dan penjabaran dari usul fikih, urutan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, analogi, dan istihsab bagi orang yang menggunakannya sebagai dalil. Semua itu. Yang ke-17 adalah menjelaskan jenis-jenis kias, tingkatan-tingkatannya, dan tata cara menyimpulkan dalil. Ia juga perlu menjabarkan definisi perintah, larangan umum, khusus, mujmal, mubayyan, nasih, dan mansuh. Ia harus menjelaskan bahwa kalimat perintah itu ada beberapa bentuk, bahwa ketika kalimat perintah itu hanya sendirian maka maknanya menunjukkan wajib menurut jumhur fuqaha, bahwa lafaz maknanya ditanggungkan menurut keumuman dan hakikatnya hingga ada dalil yang menunjukkannya bermakna khusus dan majaz. Yang ke-8 adalah menjabarkan bahwa pembagian hukum syariat, bahwa hukum tersebut ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan dengan pertimbangan lain hukum syariat itu terbagi 2, yaitu sah dan fasid. Wajib adalah sesuatu yang jika tidak dikerjakan maka orang yang meninggalkannya dicela menurut syariat berdasarkan beberapa bentuk sebagai pengecualian dari wajib muwassa dan wajib mukhayyar. Ada yang mengatakan wajib adalah sesuatu yang membuat orang yang meninggalkannya pantas mendapatkan hukuman. Dua definisi ini merupakan definisi yang paling tepat berkaitan dengannya. Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan dilakukan menurut syariat dan boleh ditinggalkan. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan maka pelakunya dicela menurut syariat. Makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat sebagai larangan yang tidak putus. Mubah adalah sesuatu yang menurut syariat tidak ada perbedaan antara mengerjakan dan meninggalkannya pada hak mukallaf. Akad-akad yang sah adalah akad yang memberikan manfaat. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa gugur dengan qadha. Batil dan fasid berbeda dengan sah. Yang ke-19 adalah menjelaskan kepadanya nama-nama para sahabat yang terkenal berikut ulama-ulama terkemuka sesudah mereka. Menjelaskan nasab-nasabnya, kunyah-kunyahnya, masak-masaknya, sekelumit cerita tentang mereka, dan mengklarifikasi
yang tumpang tindih dari nasab dan sifat mereka serta membedakan yang samar di antaranya. Sebagaimana ia juga harus menjelaskan kalimat-kalimat dari pengucapan-pengucapan bahasa dan istilah-istilah yang berulang dalam fikih untuk menjelaskan ketidakjelasan maknanya. Misalnya dengan mengatakan kata ini berbaris fathah atau berbaris dhammah atau berbaris kasrah, bertasydid atau tidak bertasydid, berhamzah atau tidak, dari bahasa Arab atau non-Arab, atau mu'arabah, yaitu kata yang berasal dari bahasa azam atau non-Arab yang dipakai oleh masyarakat Arab, bertasrif atau tidak, mushtaq atau berakar kata atau tidak, punya banyak arti atau tidak, sinonim atau tidak, bahwa yang berhamzah dan yang bertasydid itu dibaca ringan atau tidak, dan bahwa padanya ada dialek lain atau tidak. Lalu yang ke-20 adalah menjabarkan ringkasan kaidah ilmu shorof seperti setiap fi'il atau kata kerja yang mengikut bentuk atau pola kata fa'ila dengan huruf fa berbaris fathah dan ain berbaris kasrah, maka bentuk masdarinya adalah yaf'alu dengan huruf ain berbaris fathah, kecuali huruf-huruf yang terkandung berbaris fathah dan kasrah dari fi'il sahih maupun mu'tal. Fi'il sahih tidak sampai 10 huruf seperti ni'ma atau bisa, sedangkan mu'tal seperti warima, wabiqa, watira, dan wara. Sedangkan isim dan fa'il yang mengikut bentuk atau pola kata fi'la dengan huruf ain berbaris kasrah juga boleh memberikan harokat sukun pada huruf ain bersama dengan fa berbaris fathah fa'la dan berbaris kasrah fi'la jika huruf kedua dan ketiga adalah huruf khalqi, huruf yang keluar melalui tenggorokan, maka boleh mengikuti bentuk keempat yaitu fi'il dengan huruf fa dan ain berbaris kasrah. Jika timbul pertanyaan unik atau termasuk pertanyaan yang ditanyakan dalam masalah-masalah yang sedang berkembang, seorang pengajar sebaiknya mengingatkan mereka dan membeberkan keadaannya mengenai semua itu. Kemudian dalam mengajar tentang semua hal tersebut ia harus bertahap satu demi satu, supaya bersama perputaran waktu mereka dapat mengumpulkan banyak materi pelajaran. Yang ke-21 adalah memotivasi para penuntut ilmu untuk belajar setiap waktu dan meminta mereka mengulangi pelajaran di beberapa waktu, serta menanyai mereka tentang pelajaran-pelajaran penting yang sudah disampaikan. Siapa saja yang ia temukan menguasai dengan baik pelajaran yang telah diberikan, maka ia layak dimuliakan dan dipuji serta diceritakan selama ia tidak khawatir merusak keadaannya menjadi ujub dan lain sebagainya. Sedangkan siapa saja yang ia temukan lalai, maka ia perlu bersikap keras kecuali jika ia khawatir hal tersebut justru mematahkan semangatnya. Ia perlu mengulangi pelajaran tersebut kepadanya hingga dia benar-benar menguasainya. Yang ke-22, dalam membahas pelajaran sebaiknya bersikap objektif terhadap para penuntut ilmu. Dia harus mengakui informasi yang disampaikan oleh sebagian dari mereka, sekalipun usianya terbilang masih muda, dan tidak boleh dengki kepada siapapun di antara mereka hanya karena banyak ilmu yang didapatkannya. Sebab jika dengki itu haram bagi orang asing, maka apalagi dalam masalah ini, yaitu dalam masalah belajar dan mengajar. Selain itu, karena di sini dia telah dianggap sebagai anak dan kelebihannya lebih banyak kembali kepada jasa sang pengajar. Ia juga adalah pendidiknya, dan dengan mendidik dan mengajarinya akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak, sementara untayan doa dan pujian akan diperolehnya di dunia. Ke-23 dalam mengajari para penuntut ilmu, seorang pengajar sebaiknya mendahulukan yang terlebih dahulu secara beruntut jika memang jumlah mereka sangat banyak. Jika tidak, boleh mendahulukan satu penuntut ilmu dalam hal memberikan pelajaran kecuali dengan kerelaan yang lain. Jika ia menyampaikan satu pelajaran kepada mereka, maka ia harus berusaha mencari cara bagaimana memahamkan mereka dengan metode yang paling mudah dan menguraikannya dengan jelas lagi gamblang, sambil mengulang-ulangi bagian makna dan lafaz yang sulit, kecuali jika ia yakin bahwa seluruh hadirin dapat memahaminya tanpa cara seperti itu. Jika keterangan yang disampaikannya tidak dapat dimengerti kecuali dengan bahasa yang biasanya menimbulkan rasa malu, maka dia hendaknya menyebutkan dengan gamblang dan lugas. Jangan sampai rasa malu dan menjaga adab menghalanginya untuk mengungkapkan hal tersebut.
Sebab menerangkannya dengan jelas lebih penting daripada itu. Hanya saja yang lebih dianjurkan adalah menggunakan bahasa kinayah dalam kondisi semacam ini, jika maksud yang disampaikan itu benar-benar jelas dan dapat dipahami. Berdasarkan perincian inilah penafsiran makna-makna yang terdapat di dalam hadis-hadis yang ada kalanya ungkapan bahasanya jelas, memakai bahasa pinjaman, mengakhirkan apa yang semestinya diakhirkan, mengedepankan apa yang selayaknya dikedepankan, berhenti pada tempat berhentinya. Yang ke-24 adalah jika telah selesai di lokasi belajar atau pengajian, ia hendaknya sholat 2 rakaat. Apalagi jika tempat tersebut adalah masjid, maka semakin kuatlah anjuran untuk mengerjakan sholat 2 rakaat ini. Setelah itu ia duduk menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu. Jika mau, ia boleh duduk bersila atau boleh juga dengan duduk mengangkat sebelah lututnya. Kemudian ia duduk dengan tenang, pakaiannya bersih lagi putih dan tidak perlu mengenakan pakaian yang menampakkan kesan mewah, serta tidak melakukan satu perilaku yang biasanya pelakunya bisa dianggap kurang sopan. Lalu dia bersikap baik terhadap anggota majelisnya dan menghormati yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu, dalam hal usia, dalam hal derajat, kesohihan, serta bersikap lembut terhadap yang lain. Lantas ia memuliakan majelis orang-orang terhormat dan berdiri menyambut mereka sebagai bentuk penghormatan. Memang ada orang yang menolak perbuatan berdiri menyambut orang-orang terhormat tanpa memverifikasinya. Mengenai hal ini, kami telah menyusun satu kitab khusus yang kami himpun berikut dalil-dalilnya dan jawaban terhadap hadis-hadis yang kandungan maknanya menyiratkan kemakruhan. Yang ke-25 adalah menjaga kedua tangannya agar tidak sampai berbuat iseng dan menjaga kedua matanya agar tidak sampai memecah belah pandangan tanpa ada keperluan. Bahkan ia selayaknya menoleh kepada para hadirin sekedarnya saja disesuaikan dengan keperluan berbicara. Selain itu ia harus duduk di tempat yang memperlihatkan wajahnya. Dan sebelum memulai pengajian ia membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Setelah ia membaca basmalah, pujian kepada Allah Ta'ala dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ia berdoa untuk para ulama yang terdahulu dari kalangan guru-gurunya, kedua orang tuanya, para hadirin dan seluruh kaum muslimin. Lalu selanjutnya ia berdoa dengan mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubik bin an adilla au udil au adalla au azilla au uzalla au adlama au yudlama au ujhala au yujhala alayya. Cukuplah Allah bagi kita dan Dia sebaik-baiknya penolong. Tak ada daya dan upaya kecuali Allah yang maha besar lagi maha agung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. Tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, membodohi atau dibodohi. Yang ke-26 adalah jika menyampaikan beberapa pelajaran, seorang pengajar sebaiknya menyampaikan yang paling penting terlebih dahulu. Pertama-tama menyampaikan tafsir, lalu kemudian hadis, lalu usul, lalu madhab, lalu kemudian khilafiyah atau perbedaan pendapat, lalu kemudian perdebatan. Selain itu ia sebaiknya tidak menyampaikan pelajaran ketika ia sedang mengalami gangguan seperti sakit, gangguan lapar, menahan hadas, atau sedang sangat bergembira dan bersedih. Ia juga sebaiknya tidak menyampaikan pelajaran terlalu lama sehingga membosankan mereka atau membuat mereka sulit memahami sebagian pelajaran dan menghafalnya. Karena tujuannya adalah memahamkan dan membuat mereka hafal. Jika mereka telah sampai kepada kondisi ini, berarti apa yang ingin digapai tidak tepat sasaran. Yang ke-27 adalah tempat duduknya sebaiknya luas dan tidak perlu mengangkat suaranya melebihi kebutuhan.
serta tidak terlalu merendahkan suaranya sehingga kurang bisa didengar. Selain itu, ia sebaiknya menjaga majelisnya dari keriuhan dan menjaga para hadirin dari keburukan perilaku saat berdiskusi dengan mengingatkan mereka bahwa perkumpulan tersebut selayaknya hanya karena Allah Ta'ala. Kita tidak layak saling bertengkar dan bersaing, bahkan kita harus lembut dan tulus serta saling berbagi informasi satu sama lain dan menyatukan hati untuk membela kebenaran dan untuk mendapatkan manfaat. Jika ada yang bertanya dengan nada bingung, maka yang lain sebaiknya tidak mengejeknya. Jika ia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui atau tiba-tiba muncul saat menyampaikan pelajaran sesuatu yang tidak diketahui, maka seorang pengajar sebaiknya mengatakan aku tidak mengetahuinya atau aku belum mengeceknya, tanpa harus merasa gengsi menyatakan hal tersebut. Sebab di antara tanda orang yang berilmu adalah berani mengatakan tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, yaitu mengatakan aku tidak tahu atau wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, hai sekalian orang, siapa yang mengetahui sesuatu maka ia sebaiknya mengatakannya, dan siapa yang tidak mengetahuinya maka ia sebaiknya mengatakan hanya Allah yang maha mengetahui. Sebab termasuk ilmu jika ia mengatakan apa yang tidak ia ketahui, hanya Allah yang maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ngada. Para ulama mengatakan orang yang berilmu selayaknya mewariskan aku tidak tahu kepada sahabat-sahabatnya. Mewariskan kalimat aku tidak tahu kepada sahabat-sahabatnya maknanya adalah berupaya untuk sering mengatakannya. Selain itu, seorang pengajar sebaiknya menyadari bahwa para ulama muhakkikin meyakini bahwa perkataan orang yang berilmu, kata aku tidak tahu, tidaklah menurunkan kedudukannya, bahkan itu merupakan bukti kebesaran kedudukan dan ketakwaannya serta kesempurnaan pengetahuannya. Sebab orang yang pakar boleh tidak mengetahui beberapa masalah, bahkan dengan perkataannya aku tidak tahu dapat dijadikan dalil ketakwaan dan bahwa ia tidak serampangan dalam berfatwa. Sedangkan orang yang tidak mau mengatakan aku tidak tahu hanyalah orang yang berilmu sedikit, kurang pengetahuannya dan lemah ketakwaannya. Karena dengan kekurangan tersebut ia takut jatuh di mata para hadirin, padahal hal itu merupakan kebodohan dari dirinya sendiri. Juga dengan keberaniannya mengemukakan jawaban mengenai sesuatu yang tidak ia ketahui, justru membuatnya berdosa besar, dan hal tersebut bukannya mengangkatnya dari kekurangan yang dimilikinya, tapi justru menunjukkan kekurangannya. Jika kita melihat seringkali mengatakan aku tidak tahu, sementara si pemilik kekurangan ini sama sekali tidak pernah mengatakannya, maka kita mengetahui bahwa mereka menjaga ilmu dan ketakwaan mereka, sementara yang berkekurangan ini terlalu lancang lantaran faktor kebodohan dan agamanya yang kurang. Maka ia pun jatuh ke dalam apa yang seharusnya dihindari dan bersifat dengan sesuatu yang ditakuti karena niat dan perilakunya yang tidak baik. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mudasyabba' bima lam yu'ta kalabisi thawba zur. Orang yang puas dengan apa yang tidak diberikan sama sekali, apa yang tidak diberikan sama seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu. Lalu yang ke-28 adalah seorang pengajar selayaknya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat menurutnya kepada anak-anak didiknya dan menguji pemahaman mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu kemudian ia memperlihatkan kelebihan yang berprestasi dan memujinya atas hal tersebut sebagai motivasi bagi dirinya dan bagi anak-anak didik lainnya dalam belajar dan memikirkan ilmu. Dengan demikian mereka pun terlatih dan terbiasa. Ia tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang salah di antara mereka berkaitan dengan semua itu, kecuali ia melihat sikap keras terhadapnya ada manfaatnya. Jika ia telah selesai mengajari mereka atau menyampaikan pelajaran kepada mereka, ia hendaknya menyuruh mereka mengulanginya kembali agar hafalan mereka menjadi kuat. Jika para penuntut ilmu menemui kesulitan darinya tentang suatu hal, mereka sebaiknya meminta guru kembali mengulanginya.
Lalu yang ke-29 adalah tidak merasa tersinggung atau terganggu jika orang yang tadinya belajar kepadanya berpindah belajar kepada orang lain. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan musibah yang banyak menguji para pengajar lantaran kebodohan dan kerusakan niat mereka. Ini juga termasuk indikasi jelas bahwa dengan mengajar mereka tidak berniat meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan semakin membuktikan bahwa pengajar yang lain itu memang lebih mahir. Namun jika si pengajar lain tadi fasik atau ahli bid'ah atau sering keliru dan lain sebagainya, maka ia hendaknya mengingatkan anak-anak didiknya agar tidak sampai tertipu dengannya. Demikianlah etika tentang pengajar di dalam 3 kondisi. Insya Allah kita akan membahas tentang etika penuntut ilmu atau pelajar pada pertemuan kita nanti. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan tentang syariat agama. Jika ada kalimat atau ucapan saya yang salah atau pemaparan yang keliru, hal itu semata-mata mutlak lahir dari kebodohan saya. Dan jika di dalam pemaparan terdapat kebenaran, maka hal itu tentu mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Semoga dapat dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.